Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Pembimbing Guru Pamong Bapak dari kampus Universitas Syahkuala ya, Ibu Aswanita Usman, SPD MPD. Selamat bergabung. Selamat siang anak-anak ya, sehat semua. Dan alhamdulillah pembelajaran di hari Kamis ini, walaupun kita di siang hari, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, materi ekonomi di kelas 11 IPS 1, silahkan dipimpin doanya ya. Silahkan dipimpin doanya. Sakib untuk memimpin doa, silahkan. Iya Pak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sakib. Mudah-mudahan doa kita yang terpanjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya menjadi wasilah kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, terutama pembelajaran pada hari ini. Baik ya teman-teman, siswa-siswi Bapak sekalian, sebelum dilanjutkan materi dan setelah berdoa, silahkan diperiksa lingkungan kalian, kebersihan, dan mohon ditampakkan wajahnya ya, seragamnya yang rapi untuk kenyamanan kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini ya. Sudah? Untuk ketua kelasnya hadir. Ketua kelas, topik ya, ketua kelas ya. Ketua kelas, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, topik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, ada. Siapa aja? Apa yang sakit atau izin? Samsukari izin. Ya, kemana izinnya? Ikutan lomba Pak. Oh ya, semoga sukses ya lombanya dan berhasil dan membawa harum nama baik sekolah. Ada lagi yang tidak masuk? Linda Pak. Linda, kenapa? Sakit atau izin? Izin Pak. Izin, ya. Izinnya izin apa tuh? Nengok keluarganya yang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya untuk keluarga Linda dan keluarga kita semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang dilaporkan tidak masuknya. Baik, siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan materi ekonomi di materi kompetensi dasar yang kedua atau bab kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi. Nah, sebentar ya, Bapak minta waktunya untuk share screen materi. Ya. Sudah nampak anak-anakku? Udah Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini adalah materi Bapak pada hari ini ya, pertumbuhan ekonomi. Sebelum melanjutkan ke materi ini, ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Materi yang kemarin masih ingat? Di
beberapa pertemuan ke belakang? Iya, materi yang kemarin adalah pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional. Ada yang masih ingat pengertian pendapatan nasional? Pengertian pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Siswa-siswi sekalian, kan ini masih minggu kemarin loh, ya pembelajaran ini. Ada yang masih ingat pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional itu adalah ya pendapatan domestik bruto, ya pendapatan domestik bruto atau pendapatan masyarakat yang dihitung dalam satu periode tertentu. Ya, gitu. Ada juga materi kemarin yaitu pendapatan per kapita. Ya, pendapatan per kapita ini identik dengan pendapatan masyarakat suatu negara yang bekerja dari satu periode ke periode tertentu, tentunya dalam perhitungannya. Ya, hubungannya dengan materi sekarang adalah ketika pendapatan itu meningkat, maka ini akan berpengaruh sekali kepada peningkatan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, ya. Nah, inilah yang materi yang akan kita bahas sekarang. Ya, materi yang akan kita bahas sekarang. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Ya, ini peta konsepnya. Nanti kita akan belajar menguraikan pengertian pertumbuhan ekonomi. Ya, kita akan belajar cara mengukur. Kita juga akan mempelajari faktor-faktor ya serta pembangunan. Ini di materi yang akan kita bahas jauh dikupas tuntas di dalam bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tapi kita konsentrasi sekarang di pertumbuhan ekonomi, ya. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian diharapkan dengan menerapkan pembelajaran pendekatan TIPEK, ya, penerapan teknologi, terus melalui model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, serta nanti pengerjaan penyelesaian permasalahan dalam bentuk tugas LKPD. Nah, kalian diharapkan untuk yang pertama senantiasa menjalankan sikap spiritual yang tinggi, berperilaku jujur dan disiplin, ya. Dengan materi ini pula kalian tentunya pada intinya dapat menguraikan pengertian pertumbuhan ekonomi, menganalisis teori-teori pertumbuhan ekonomi, menghitung laju pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya. Nanti ya di tengah perjalanan materi ini kalian akan terus dalam pemantauan Bapak dan penilaian Bapak dari mulai awal sikap spiritual kalian. Nah, itu akan dinilai, ya. Terus penilaian kinerja, penyelesaian masalah. Nah, ini dalam bentuk kerja kelompok dan penyelesaian tugas-tugas yang ada di dalam LKPD, ya. Nah, siswa-siswi sekalian, ya, untuk penyerapan pemahaman daya nalar kalian, penguatan terhadap pengamatan permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi, berikut Bapak tampilkan gambar, ya. Nampaklah gambar, ya? Nampak, ya, Fatih, gambarnya nampak? Anak-anakku sekalian, ya. Nampak, Pak, nampak. Ya, terima kasih kali, ya, sudah. Kalau mau menyampaikan atau mengeluarkan suara, ya silahkan ditekan tombol speakernya yang merah, ya, gitu Fatih, ya. Nah, ini
Silahkan amati dari gambar yang tampil pada layar HP kalian, layar monitor kalian. Nah, ini ada gambar ya. Memang Bapak belum pecah-pecah ini gambarnya, tapi mudah-mudahan nampak jelas di layar monitor kalian ya. Nah, silahkan untuk permasalahan yang pertama di sini kalian dituntut untuk dapat melakukan pengamatan gambar manakah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keterkaitan gambar 1, 2, dan 3. Yang ketiganya, nah, apa pengaruhnya dari pertumbuhan tersebut terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Lantas yang keempatnya, menurut pengamatan kalian ini, apa yang menyebabkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi ya. Silahkan diamati gambarnya. Ada yang sudah bisa memberikan pendapatnya? Silahkan ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silahkan ya. Nah, keaktifan kalian ini sekali lagi pasti Bapak akan berikan nilai ya. Pasti Bapak akan berikan nilai ya. Silahkan yang mau memberikan tanggapan atau pendapat ya. Tanggapan atau pendapat. Silahkan. Wah, ini hilang ya ininya ya. Share screen-nya ya. Share screen-nya hilang. Kelompok 1 ya, ini kelompoknya masih dengan kelompok yang lama ya, kita tidak berubah ya. Kita tidak berubah kelompoknya. Nah, ini kelompok 1. Ketuai Muhammad Rijal, ada Topik, ada Fikri, ada Nurlela, ada Widya, ada Melvi, dan ada Angelika. Kelompok 2 diketuai oleh Samsu. Nah, ada Raza, ada Robil, ada Arini, ada Sofi, ada Anita, ada Muhajir. Kelompok 3 diketuai oleh Rohmat, ada Silva, ada Esa, ada Nirmala, ada Linda, ada Syakib. Ya, dan kelompok 4, nah ini ada Indra, ada Nurmala, ada Biba, ya, ada Debri, ada Nifta. Ya, ini kelompoknya ya. Ini tidak berubah loh, tidak berubah. Silahkan, ya silahkan siswa-siswi sekalian. Ada yang menanggapi dari gambar ini? Mungkin Ilham ingin menanggapi, silahkan. Iya Pak. Ya silahkan. Seperti yang ada pada gambar di ini, perubahan ekonominya itu begitu sangat pesat Pak. Iya, di gambar nomor berapa ini? Di gambar nomor di gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Kalau yang dimana semulanya itu enggak ada bangunan, sekarang ya. Sebentar ya. Dilanjut. Nah. Dilanjut Ilham. Tadi. Sudah nampak? Ya, menurut Ilham ini adalah pembangunan yang sangat pesat, tentunya dengan melihat gambar pada poin nomor 1. Bapak yakin Ilham memperhatikan poin gambar nomor urut 1 ya. Untuk selanjutnya ada yang bisa menyanggah atau bisa memberikan tambahan tanggapan? Untuk Indi Pak. Ya, Indi silahkan. Untuk gambar 2 Pak. Ya, gambar 2.
Di situ ada gambar jalannya Pak, jalan. Ya, gambar jalan yang bagaimana? Bagus. Yang kedua jalannya baik. Keterkaitan pertumbuhannya itu ya kalau jalannya bagus itu bisa jadi distribusi dalam perdagangan gitu Pak. Kayak lancar gitu. Untuk gambar yang nomor 3 ada tanggapan? Distribusi yang seperti apa Indi? Contohnya bisa dicontohkan di kejadian ke ekonomi di lingkungan sekitar kita begitu ya. Pertama Pak, kan di Rumpi nih contohnya banyak pertambangannya Pak. Terus kalau jalannya bagus kan lebih lancar gitu, lebih cepat juga. Waktunya lebih efisien gitu Pak. Lebih cepat ya. Iya betul. Jadi pengantaran untuk distribusi itu lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lain hingga menyebabkan perputaran ya, perputaran ekonomi, perputaran barang baku dari bahan baku menjadi barang jadi ke konsumen itu lebih cepat. Itu mungkin yang dimaksud oleh Indi hingga kan menyebabkan secara otomatis penghasilan juga akan meningkat juga ya. Itu pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi dalam satu daerah juga akan meningkat gitu ya. Nah, kalau nomor 3 ada yang ditanggapi dari yang lain atau ada yang mau menyanggah dari pendapat Ilham dan Indi? Ada yang mau menyanggah? Topik mungkin? Topik Fatih ya, Siti Sofiatul itu atau Galih mau menambahkan silakan. Galih mau menambahkan silakan. Ya. Indra. Bapak dari nomor 3 dari Ilham Pak. Oh iya Ilham lagi silakan. Gambarnya itu kurang jelas ya Pak. Ini gambar yang ini. Dalam arti sulit dipahami Pak. Oh ya. Ini gambar yang sedang melaksanakan pendidikan atau sekolah di pembangunan yang memprihatinkan. Yang kedua adalah lingkungan atau perkampungan yang dekat dengan perkotaan. Begitu. Nah, apakah ada keterkaitannya dengan gambar yang di atas bagaimana nih? Umpamanya gambar 3 dengan gambar 2 ya. Mungkin Ilham sudah bisa menggambarkan, silakan. Atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya Galih ada tanggapan? Silakan. Esa, Silva ya. Dinampakkan wajahnya nak ya, semuanya ya. Dinampakkan wajahnya biar Bapak melihat senyum ramah kalian ya. Seragamnya bisa Bapak perhatikan ya. Nah, hari ini ada tanggapan dengan gambar ini? Ya baik. Kalau tidak ada tanggapan lagi atau sanggahan, terima kasih atas tanggapan dan pemaparannya, pengamatannya mengenai gambar yang sudah Bapak tampilkan kepada Ilham dan Indi. Ini luar biasa pengamatannya dan memang betul gambar nomor 1 itu ada gambar kemewahan kota pada malam hari dan gambar jalan penghubung antar kota atau antar provinsi. Ini biasanya jalan tol, jalan bebas hambatan. Ini kemajuannya, pertumbuhannya sangat pesat di kota ya. Dan antar daerah yang seperti yang Indi tadi sampaikan untuk
menghantarkan barang-barang industri bisa lebih cepat dan lebih efisien ya. Nah, ini ada gambar yang kedua adalah gambar mobil-mobil yang banyak dengan jalannya yang bagus, dan yang satunya adalah gambar yang memprihatinkan. Nah, tentunya dengan dilakukannya dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka seiring dengan itu pembangunan juga akan berjalan ya. Mudah-mudahan tentunya yang di daerah kita seperti yang Indi harapkan tadi, tentunya ada harapan ya seperti yang Indi sampaikan tadi, ada harapan mudah-mudahan ya seiring dengan banyak industri beratnya di kecamatan kita, Kecamatan Rumpin, ya fasilitas jalan juga diperbaiki. Dan nomor 3 ini adalah menggambarkan belum pemerataannya atau belum ratanya pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi ya, apalagi kalau kita melihat pertumbuhan di bidang pendidikan ya. Nah, ini prihatin masih ada saudara-saudara kita yang masih berjuang belajar dalam keadaan memprihatinkan bangunannya ya. Ada juga saudara-saudara kita yang di pinggiran-pinggiran kota. Nah, ini tentunya menjadi masalah ya, menjadi permasalahan yang ada dalam satu negara ya, menjadi permasalahan masyarakat. Nah, ini nanti siapa yang bertanggung jawab dan mengatasi ini? Tentunya adalah peran serta pemerintah begitu ya, dalam melaksanakan atau menjalankan roda pembangunan ekonomi untuk pemerataan pertumbuhan begitu ya. Iya, Pak. Ada sanggahan dari pendapat Bapak atau ada pendapat yang lain? Silahkan. Ya, sebelum kita sekilas tentang materi gitu ya. Silahkan Marlina atau Desta. Iya, terima kasih. Baik, untuk lebih jelasnya ya, pengamatan sudah dilakukan dan kita akan sekilas membahas tentang pertumbuhan ekonomi ya. Ini sebagai tambahan wawasan bagi kalian. Nah, sebetulnya materi ini sudah lengkap dalam LKPD sebagai bahan bekal kalian menjawab dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD. Tetapi ini baiklah sebagai gambaran sebelum kalian lanjut ke dalam menyelesaikan tugas LKPD ya. Nah, ini pengertian pertumbuhan ekonomi ya. Pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan ya, di mana terjadi kenaikan produk domestik bruto dalam satu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil ya. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi ini sebagai proses kenaikan gross national product atau PNB atau GDP gross domestic product ya, atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional ya, atau pendapatan per kapita ya, dengan tidak adanya pengaruh dari perubahan-perubahan yang lain. Seperti biasanya kan kalau dipengaruhi oleh keadaan iklim, ya keamanan, sosial politik, nah itu akan berpengaruh kepada berjalannya perekonomian gitu ya. Seperti sekarang ini ya, adanya wabah. Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan perekonomian di kita gitu ya. Inilah pengertian ya, pengertian pertumbuhan ekonomi ya. Adapun teori pertumbuhan ekonomi ini salah satunya diungkapkan oleh Schumpeter. Nah, ini menurut beliau ini penekanan terhadap peranan pengusaha atau wirausaha ya, yang berperan penuh dalam pergerakan perekonomian dalam suatu negara. Ini sangat penting
dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, menurut Schumpeter ini, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Ini menurut Schumpeter, ya. Selanjutnya ini ada pengertian pertumbuhan ekonomi klasik. Ini diungkapkan oleh tokoh ekonomi kita yang sangat legendaris, yaitu Adam Smith, ya. Pokok pemikir-pemikir ekonomi klasik ini adalah diantaranya satu, kebijakan pasar bebas, ya. Kebijakan pasar bebas, setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberikan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi didasarkan mekanisme pasar, ya. Didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Berarti ini pemikiran ekonomi klasik ini yang pemikiran yang melepaskan, ya, perkembangan ekonomi dari campur tangan pemerintah, gitu, tanpa lepas dari kendali pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai dan harga barang atau tingkat upah atau tingkat sewa tanah, sewa gedung, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Ini dipengaruhi oleh permintaan penawaran, tentunya, ya, terjadinya pergerakan di pasar, itu di masyarakat, gitu. Permintaan atau penawaran terhadap satu barang, gitu, ya. Terlihat ya, terbaca ya. Ini terbaca ya. Nurwida terbaca ya? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Nah, ini tokoh ekonomi klasik, salah satunya ada Adam Smith, ada juga yang namanya tokoh ekonomi pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu David Ricardo, ya. Boleh kalian share atau boleh kalian browsing di internet atau baca di sumber buku yang untuk lebih menambah wawasan kalian. Selanjutnya Adam Smith juga menuturkan atau berpendapat bahwa bisa dibacakan, Nurwida? Bisa ya? Atau Gali bisa ya? Bacakan ya. Gali bisa ya? Yang lainnya ada? Gali kemana nih? Izin kali ya? Izin ke belakang dulu ya. Sama Ilham deh, Pak. Ilham lagi. Terima kasih Ilham. Ya, silakan Ilham ya. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. A. Pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, penduduk, dan sumber modal. B. Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih ya, berarti jelas ya hasilnya di tangkapan layarnya di HP. Di HP apa di ini monitor ini Ilham? Di HP apa? Di HP, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah terlihat nampak jelas ya. Jadi terima kasih Ilham sudah membantu membacakan teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, gitu ya. Ini tokoh pertumbuhan ekonomi klasik ya. Pak. Iya, siap. Tanya Pak. Iya, silakan. Dari teori penduduk, teori ini pertumbuhan ekonomi Adam Smith bisa diulang lagi ya Pak? Nah ini kan yang poin nomor B ya Pak. Iya. Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya itu ketika pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi, maksudnya itu seperti apa ya Pak? Iya, contoh atau maksud dari mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Ya. Iya. Nah, jadi siswa-siswi sekalian nih, Ilham sudah
membantu membacakan dan sekaligus ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari Ilham, dari teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dari poin B. Ya, pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi ini maksudnya apa gitu menurut Ilham ya. Begitu Ilham ya? Iya, Pak. Nah, dari rekan-rekan yang lain, siswa yang lain ada yang bisa memberikan komentar dari pertanyaan Ilham? Silahkan ya. Gali Pak, Gali. Gali, ya mangga Gali. Tadi kemana Gali? Izin keluar dulu Pak tadi. Oh iya, ya silakan. HP-nya jelas ya. Oke Pak, izin menanggapi ya untuk pertanyaan dari Ilham. Poin B apa ya? Iya. Silahkan. Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut Gali, yang dimaksud dengan teori ini adalah ketika banyaknya penduduk atau bertumbuhnya penduduk itu kan otomatis banyaknya sumber daya manusia. Nah dari situ kita bisa menentukan banyaknya pemikiran dari manusia tersebut. Beberapa pemikiran tidak cuma satu yang akhirnya nanti akan menumbuhkan pertumbuhan dari ekonomi, gitu Pak. Iya. Ada lagi Gali? Sudah. Cukup Pak. Terima kasih Ananda Gali ya. Berpengaruh Pak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Gali, kalau boleh Bapak simpulkan bahwa pertumbuhan penduduk ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, semakin mendorong karena semakin banyak jumlah penduduk menurut Ananda Gali semakin banyak sumber daya manusia. Itu alhamdulillah pernyataan yang luar biasa ya. Bagus. Ada lagi dari yang lain? Ada lagi dari yang lain? Ada lagi yang lain? Tanggapannya? Dari Esa, dari Silva ya. Silahkan. Topik. Ya baik, betul sekali menurut Ananda Gali ya, kemungkinan besarnya sangat tinggi gitu ya, ketika jumlah penduduk makin bertambah, sumber daya manusia juga akan makin bertambah gitu. Maka menurut teori Adam Smith, pencetus teori ekonomi klasik, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau peribahasa di kita ya, orang tua kita menyebutkan banyak keluarga, banyak anak, banyak rezeki. Itu ya. Sering mendengar kata-kata itu ya. Sering. Ini menurut ya hampir sinkron dengan teori Adam Smith gitu ya. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang kan gitu ya. Dengan keadaan perkembangan dengan sekarang, apakah teori klasik ini masih bisa diterapkan atau tidak ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ya, neoklasik. Ini ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa Sopi, membacakan? Pak. Iya, silahkan. Sopi, Pak. Sopi silahkan ya. Iya, Pak. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. 1. Adanya akumulasi modal. 2. Pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bertahap. 3. Seluruh faktor tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. 4. Sumber daya manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam. 5. Adanya pengaruh hubungan internasional. Iya. Ya. Terima kasih Sophie sudah membantu membacakan penjelasan ya dari teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama adanya akumulasi. Akumulasi ini adalah penyatuan modal ya. Modal itu bisa
kapital ya dalam bentuk uang bisa didapatkan dari pinjaman, dari hasil penjualan dan lain sebagainya ya. Nah, kapital dan sumber daya manusia juga tadi apa yang disampaikan oleh Gali itu adalah modal gitu ya, terutama didorong dengan kemajuan teknologi gitu ya. Terus teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bertahap artinya step by step gitu, tidak sekaligus gitu ya, harus bertahap seperti kalau kita melihat ya perkembangan kita lah gitu ya, ada balita, ada bayi, ada anak-anak, ada tahap remaja, ada tahap dewasa gitu ya. Itulah sama dengan perkembangan ekonomi gitu ya. Gitu. Ada negara miskin, ada negara maju begitu. Nah, untuk tahapan menjadi negara maju ini ya kita harus bertahap ya, tahap step by step gitu. Seluruh faktor tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Faktor ini apa saja? Ya, nanti kita akan di materi ini ya selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah satu tadi kapital, modal ya. Modal itu terdiri dari tentunya uang gitu ya. Terus teknologi, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya alam, dan hubungan internasional itu juga diperlukan. Nah, itu seluruh faktor itu berkembang secara bersama-sama gitu ya. Sumber dayanya ada, manusianya ada, tapi kita tidak pernah melakukan hubungan untuk perkembangan pemikiran dan perkembangan lingkungan kita. Apa-apa yang ada di daerah tetangga kita, di negara tetangga kita, di provinsi tetangga kita yang maju, kita tidak pernah mencontoh atau tidak pernah berhubungan secara sosial. Nah, mustahil kita akan bergerak maju karena tidak dibantu dengan hubungan manusia itu sendiri yang akan menyebabkan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi kita ya, keluarga ataupun lingkungan kita gitu ya. Sumber daya manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam ya. Di zaman sekarang ya perkembangan teknologi ini sangat pesat ya. Tinggal kemauan kitanya begitu. Maksud dari sini sumber daya manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam itu ya ini. Ya, gitu ya. Kita sumber dayanya terbatas tapi ya tadi poin yang tadi hubungan internasional kita bisa lakukan. Hubungan manusia dengan manusia gitu ya. Maka akan menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju tentunya dengan arahan yang tepat, terukur begitu ya, tepat sasaran gitu. Kalau kita belajar teknologi, kemana nih belajarnya, melakukan hubungannya, apakah ke Amerika, apakah ke Jepang, apakah ke Inggris atau ke Italia atau ke Cina gitu ya. Nah, makanya di poin 5 ini disebutkan oleh teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini adanya pengaruh hubungan internasional ya. Hubungan internasional bukan hanya satu negara, dua negara ya, hubungan bilateral, tetapi multilateral, ASEAN ya. Makanya sekarang kita kan masuk AFTA ya, pasar bebas gitu. AFTA di era industri kita sudah menjalani berapa tahun ini begitu. Nah, ini kan pengaruh daripada hubungan internasional. Berbagai alat perkembangan media komunikasi yang kita kaitkan dengan teknologi ini juga pengaruh dari hubungan internasional ya. Bahkan wabah yang sekarang terjadi ini juga pengaruh dari hubungan internasional ya. Ini nanti ada lagi materi ini ya, khusus materi tentang hubungan internasional baik positif atau negatifnya. Nah, ini nanti akan dipelajari ya. Dapat dipahami atau ada yang kurang paham silahkan sambil kita meneruskan ya. Nah, ini adalah cara mengukur atau menghitung laju pertumbuhan ekonomi gitu ya. Sambil kalian mengerjakan tugas yang 1 sampai 5 untuk pengamatan videonya berikut Bapak tayangkan ya. Video
tentang berita PPKM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini dilansir dari sebuah berita ya, dari tayangan televisi. Nampak ya? Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa PPKM tidak efektif menekan jumlah kasus COVID-19. Setelah menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi sebaran kasus positif COVID-19, awal tahun ini pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tujuannya... Ya, Taufik Hidayat yang baru bergabung mungkin sudah menyelesaikan tugasnya. Silahkan dibacakan saja. Ya, rangkuman tugasnya ya, Nirmala, Angel, Robil ya. Ini yang sudah duduk berkelompok, silahkan dibacaan itu hasilnya. Rohmat atau Nurela, silahkan. Silahkan. Dari hasil pengamatan video dan tugas yang sudah diselesaikan. Silahkan Ilham. Iya Pak, dari kelompok 6 sudah. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, Ilham ya? Kelompok 4 ya. Silakan. Uraian pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Iya. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses GNP atau GDP atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Bagus, lanjut di ini saja ya, dirangkum saja ya presentasinya. Itu karena perbedaan macam-macam teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu bagi putus-putus ya. Putus-putus ya. Ya, putus. Di dalam pada ini kedua Iya, baik Ilham, terima kasih atas presentasinya. Karena ini putus-putus ya. Karena ini putus-putus dan memang kita terus terkendala dengan jaringan, bahkan tadi ada mati lampu juga. Nah, ini ya, tugas LKPD-nya silahkan kalian kumpulkan, share ke Bapak ya, share ke Bapak. Setelah materi ini selesai, segera share ke Bapak untuk Bapak berikan penilaian. Nanti kalau di pertemuan minggu depan ada kesempatan dan waktu luang, di awal kita presentasikan hasil kerja sekarang ya. Ini harusnya sekarang kita maksimal ya. Maksimal kita selesaikan sekarang, tetapi karena terkendala waktu ya kita jadi tersendat ya. Jadi tidak terselesaikan secara maksimal gitu. Bahkan Bapak sudah menyita waktu dari rekan guru materi yang lain ini. Mohon maaf ya. Baik, untuk kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita yang sudah dipaparkan tadi? Ya, kalau tidak ada, baik Bapak simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, atau pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan gross national product atau gross domestic product atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional, atau disebut juga dengan pendapatan per kapita ya, dengan tidak disertainya
perubahan-perubahan faktor-faktor lain. Itu kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Ya, dari beberapa teori tersebut Bapak simpulkan, ya, teori ekonomi klasik lebih bersifat jangka pendek dengan pendekatan mikroekonomi, sedangkan teori ekonomi neoklasik memberikan pandangan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan pendekatan makroekonomi, ya. Dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kapital, barang modal, kemajuan teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta hubungan internasional. Itulah kesimpulan atau materi yang dapat Bapak hadirkan pada sore hari ini, siang hari ini. Ya, semoga dapat diserap maksimal oleh kalian untuk menambah wawasan di bidang ekonomi. Ya, adapun materi selanjutnya kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Ya, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan banyak bernilai manfaat buat Bapak, khususnya buat kalian semuanya, siswa-siswi Bapak. Terima kasih, Bapak sangat bangga dan Bapak sangat senang masuk ke dalam kelas IPS 1 ini. Semuanya mohon keaktifannya nanti lebih dipertambah lagi, ya. Keaktifannya lebih dipertambah lagi. Dan sebelum Bapak keluar dari Zoom meeting ini, baiklah, kita dalam penutupan ini diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, silahkan untuk Fatih untuk memimpin doa penutup. Silahkan. Fatih atau Ilham, silahkan. Ya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih kami Terima kasih kami Bapak. Terima kasih bersama. Iya, bersama-sama. Terima kasih, ya, terima kasih Fatih, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di minggu depan pertemuan Bapak di materi ekonomi. Semoga kita sehat semua, orang tua kita sehat semua, diberkahkan rezekinya, dan tentunya ya pandemi ini semoga segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.